terus berusaha bisa bahagia di depan istri dan anak-anaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ini lagi ada kegiatan apa ini Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah hari ini kita agendakan acara sambangan silaturahmi wali santri atau wali murid Pondok Pesantren Al Hidayah yang diagendakan oleh pesantren di setiap bulan. Karena agenda ini sengaja kami buat agar mempererat silaturahmi antara ustadz dan pengurus yang ada di Al Hidayah dengan seluruh wali santri. Tujuannya adalah sama-sama berdoa bersama ada mempertemukan anak-anaknya yang ada di pendidikan Al Hidayah. Insya Allah ini sudah diagendakan setiap sebulan sekali ngaji tahbat dan zikir bersama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para guru-guru kami, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh wali santri Pondok Pesantren Al Hidayah, hadir juga kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ustadz Haji Hawasi dari Kelereng, dan juga hadir Bapak Ustadz Ratim ya, Bapak Ustadz Ratim ya. Bapak Furqon, hadir orang tua kami kesepuhan Sing Desa Wino dari Kubang, alhamdulillah hadir di tempat-tempat yang mulia. Juga hadir orang tua kami Bapak Ustadz Bahri dari Winong juga, dan guru-guru kami ini hadir. Mohon maaf mboten kula sebut sios-sios menawi boten mengirangi rasa hormat dan takzim kula. Dan juga yang saya banggakan para ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umurnya dan berkahkan rezekinya, muliakan derajatnya dan istiqomah dalam menjalankan tugasnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh wali murid atau wali santri yang hadir di kesempatan yang berbahagia ini, kita doakan mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, selalu Allah berikan kekuatan,
selalu Allah berikan keberkahan, selalu Allah berikan kemuliaan, selalu hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil maqasidana wa hasil maqasidi, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang mulia dan barokah, diberikan keturunan anak yang walaupun soleh solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dititipkan di Al-Hidayah ini selalu dalam bimbingan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam belajarnya dan manfaat ilmunya, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani rohani, masih diberikan kekuatan oleh Allah iman Islam, masih diberikan oleh Allah bisa bermuhajahah, bersilaturahmi dalam rangka temu kangen antara para pengurus, para asatidz dengan seluruh wali murid, dan juga temu kangen antara orang tua wali murid dengan anak-anaknya. Semoga di acara yang mulia ini selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami yakin para ibu, para bapak khususnya hari ini mungkin waktunya istirahat. Di setiap hari tidak kenal siang dan malam, selalu berjuang mencari rezeki dan ridha Allah demi istrinya yang tercinta dan anak-anaknya. Tidak pernah kenal lelah letih, terus berusaha bisa bahagia di depan istri dan anak-anaknya. Begitupun para ustadz dan ustadzah yang ada di Al-Hidayah, sama seperti ibu bapak yang dititipkan berat untuk mendidik anak-anak ibu bapak dari bangun tidur sampai tidur kembali di pondok ini, tidak pernah mengenal lelah dan letih. Kami yakin pasti perjuangan ibu bapak dan seluruh dewan guru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang kami cintai, dengan hadirnya di tempat yang mulia ini, kami jujur saja kangen sekali, ingin curhat. Karena kalau kita putus silaturahmi, putus segala-galanya, doanya, semangatnya, sebagainya. Saya sedih kalau melihat bapak-bapak hatinya sedang gelisah, mungkin di rumahnya ada hutang, mungkin warungnya belum dibayar atau belum bayaran SPP makan gitu. Saya tahu ibu bapak sedih. Tenang aja, gak usah sedih, punya Allah. Kalau ketemu Pak Ustadz tuh malu saya,
karena belum bayar makan katanya. Tenang aja, tenang saja, jangan khawatir. Yang penting kita berdoa sama Allah. Apapun kesulitan kita, apapun perjuangan kita, yakin Allah akan gantikan. Jangan ragu, jangan resah. Beruntung ibu bapak, para kesepuan, anak-anaknya dan cucu-cucunya bisa duduk di dunia pendidikan, apalagi di pesantren. Jangan merasa rugi, takut dan resah. Pasti Allah kasih jalan yang terbaik. Kesulitannya, keringatnya, tenaganya akan diperhitungkan oleh Allah. Doanya pasti akan diperhitungkan oleh Allah. Walaupun kenyataannya saat ini susah. Itu hanya hati kita saja. Bagi Allah itu tidak susah. Hanya hati kita aja yang kadang-kadang selalu mengeluh. Susah. Padahal nikmat di setiap detik, di setiap menit, di setiap waktu selalu diberikan Allah kepada kita dibanding saudara-saudara kita di sana, tetangga kita, teman-teman kita, lebih jauh dibandingkan nikmatnya dengan kita. Artinya ini sebuah wasilah. Anak-anak kita ditempatkan di pendidikan ini itu sebagai wasilah untuk mencapai ridha Allah di dunia wal akhirah. Tekala anaknya ditempatkan di pendidikan, insya Allah bukan sekedar anaknya saja yang akan menjembati ihdinas siratal mustaqim. Itu pun keluarganya, orang tuanya insya Allah akan bersama-sama beserta anak kita yang soleh-solehah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akan tetapi perjuangan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Anak-anak kita yang di sini sedang berjuang dari tidur sampai bangun tidur, tentu sebagai sebuah kehangatan yang menjadi gairah buat anak-anak kita, semangat buat anak-anak kita, diantaranya motivasi dari keluarganya dan juga doa yang terbaik. Apa sebuah ustadz dan ustadzah di sini berjuang siang dan malam mendidik anak kita yang tidak paham supaya paham, yang tidak mengerti supaya mengerti, yang akhlaknya kurang baik supaya baik, yang tadinya tidak disiplin supaya disiplin. Semua karakter itu dibangun di pondok pesantren ini. Yang bangunnya kesiangan, bagaimana caranya supaya jangan kesiangan? Yang sholatnya di rumah telat-telatan, sehari sholat, 3 hari nggak sholat, bagaimana di pondok pesantren ini di karakter supaya cinta sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuang dan siang malam untuk anak-anak ibu bapak yang ada di Al Hidayah ini. Tapi lebih alangkah mulia dan baiknya orang tua di setiap waktu mengangkatkan tangannya kepada Allah, terus mendoakan putra putri kita agar selalu diberikan jalan kebaikan, kesenangan, kesemangatan, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau adanya silaturahmi seperti ini, kami mohon jangan ada yang ngobrol di bawah. Kita ayo sama-sama tabayun. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang Allah ridhoi. Ketika berpisah nanti dari sini, yang Allah pelihara semua hajat dan cita-citanya selalu diberikan untuk kita semua, untuk mendidik anak-anak kita yang ada di pesantren Al Hidayah ini. Kami yakin jauh dari Selira, dari Lampung, dari Jawa, dari Jakarta, dari cerita jauh, apalagi yang dari Purwakarta, jauh-jauh ke sini ingin menghadiri anaknya. Khawatir, sedih, temannya ditengok, temannya tidak. Ibu jangan khawatir. Anak itu sudah melihat mukanya atau wajahnya orang tua saja. Itu yang tadinya setrumnya ada 2, itu pun 100%. Semangat jiwa raganya berbeda. Jangan kira ketika orang tua datang itu harus membawa uang saja. Ketika melihat wajahnya orang tua saja itu sudah bahagia anak itu. Bahagianya luar biasa ketika mentalnya turun, semangatnya turun. Ketika melihat orang tuanya semangat yang berkobar. Cuman ketika anak melihat orang tuanya, seketika dia meneteskan air mata, itu adalah doa dan perjuangan dia. Jangan dibikin sedih, jangan dibikin pusing.
Mana ada ketika anak melihat orang tuanya tidak sedih, itu pasti sedih karena menyambung ruhnya, batinnya, itu pasti. Apalagi anak kita yang sedang-sedangnya harus dengan orang tuanya harus berpisah untuk sementara. Sementara kita saja yang sudah punya cucu, ketika melihat wujud keadaan orang tua, siapa yang gak sedih? Pasti sedih. Kenapa sedihnya? Mungkin kita mah banyak dosa, belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mungkin selama ini kita jauh lalai. Mungkin selama ini belum pernah menuruti apa kehendak kedua orang tua kita. Tapi insya Allah jangan khawatir. Persoalan anak kita mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi pejabat, urusan Allah itu. Yang penting didik anak-anak kita ini agar mengerti ilmu agama dan paham tentang umum, dan insya Allah urusan derajat itu urusan Allah, bukan urusan ustadz dan urusan pimpinan pesantren. Tapi kami yakin, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Tanpa ilmu komo-komo urang dek ngangkat ke derajat hirup. Sholat yang terbuka ilmu nama susah. Sieun bae, hendak sedekah ge sieun bae. Hendak berbuat baik pasti mikirna 1000 kali lipat. Tapi lamun jajal jeung berhutang kadieu-kadieu teu dipikiran deui kumaha ke nyetorana. Nu penting mah urang poe menanggung. Ibu bapak yang kami hormati, ketika anak kita dididik di pondok pesantren ini, perbaiki hidup kita. Suami istrinya kudu rukun, tentram, ulah pasya gara-gara bayaran encan kabayar, salakina disamakeun jeung kotok. Lain nyinggung ieu mah di ditu diserang dia mana itu. Soleh-solehah kabeh ge. Katempo solehahna ge ibu-ibu amin. Bo. Gitu, mama cek ayana. Kumaha jeung ieu can bayaran? Ieu ustaz bayaran teh bayar contoh ieu mah. Contoh. Us tenang bae. Cek mamana. Ulah pusing boga Allah cek ustaz ge. Urang ngadoa ikhtiar. Gitu. Ulah sebalikna cek salakina, mama kumaha can bayaran? Atuh nyaho nya eta? Atuh usahakeun itu garan ge. Ulah di imah ge dua kotok dia mah. Ka salaki di kotok. Enggeus mari rezekinan teu boga, manjing neraka na Allah. Tempok nih, poe yang banyak itu pasti perempuan di mana-mana ge kalau pengajian. Lelaki mesumeh bang ngaji mah. Bener wali selamat saya. Ini penuh perempuan semua, saya cek di bawah itu. Perempuan semua. Cepat perempuan itu masuk surganya, insya. Cepat juga masuk nerakanya. Mari guyon ben tadi sedih sebenarnya mah. Namun nempo ibu bapak remut. Insyaallah sedih. Kalau sudah di sini ibu bapak jangan dibawa urusan-urusan utang piutang, urusan leluhur, jangan. Datang ke sini itu kita sama-sama tabayun, nyenangkan hati, ibadah tujuanana. Di depan anak ulah merobas saya. Senyum. Di depan anak masih sehat dong, alhamdulillah ya. Senyum mah, sedekah. Iya mentang-mentang orang ditagih hutang di depan anak, lu bener dia belajar kan? Ayo hutang-hutang dia, hutang dia. Cari bayar ya, bayaran deh. Pusing aja. SMS di grup. Contoh ya, contoh. Eta mampu, Pak. SMS di grup eta nginget kedua. Ada keselunas mah, apa pusing-pusing abah itu bae. Ieu menjaprit pusat ulah SMS kasih cenah. Pusing aja, gajian teh cenah SMS deh. Ibu mah kakarep sakitu geus pusing kula mah bo kita cerita ya. Jadi ibu bapak yang kami hormati,
tenang aja, hari ini insya Allah nanti ada Al-Mukarram, Bapak Ustadz Fatoni akan memberikan tausiah tentang sekilas Muharram dan pendidikan. Amin ya Rabbal. Jadi banyak keuntungan hadir di Al-Hidayah ini, banyak keuntungan, insya Allah. Lanjut. Iya, dibagi mukadimah ya. Ibu bapak yang kami hormati, kami yakin kesulitan ibu bapak wali murid, kami doakan semoga segera dimudahkan oleh Allah. Turunkan rezekinya dari bumi, keluarkan rezekinya dari langit, turunkan dari bumi, keluarkan yang jauh, dekatkan untuk wali murid Pondok Pesantren Al-Hidayah dan para ustaz-ustaznya. Amin. Ya Allah, muliakan derajatnya ya Allah, berkahkan rezekinya ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, sembuhkan dari sakitnya ya Allah, jauhkan dari gelisahnya ya Allah. Mudah-mudahan ini ya Allah mengijabah doa kita semuanya. Dan doakan ibu bapak, insya Allah kami ini sedang membangun untuk pendidikan Al-Hidayah ini baru rata saja kita tinggalkan karena kita sedang bikin MCK di Pondok Pesantren Al-Hidayah 2 itu 5 kamar. Alhamdulillah hari ini sedang keramik, kita pending dulu, kita bagi rezeki sedikit-sedikit, mudah-mudahan lama-lama Allah selalu berikan jalan yang terbaik. Dan hari ini juga masih dalam perataan, sedang dibego di Pondok Al-Hidayah 2, kurang lebih itu 1 hektar. Mudah-mudahan besok selesai, dan setelah selesai Allah berikan rezeki untuk kami dan untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pesantren kami, Bu. Ibu bapak, ini bukan pesantren saya. Saya nggak merasa ini punya pribadi saya, punya Allah. Saya hanya wasilah saja. Besok atau kapan saya sudah tiada, saya serahkan kepada santri-santri dan para alumni dan keluarga kami di sini. Hanya kami berusaha berjuang. Mudah-mudahan kita nanti akan kembali ke pangkuan Allah, ada yang bisa diharapkan. Dan kami yakin juga ibu bapak jangan khawatir, ketika nanti kembali ke pelukan Allah, punya tabungan akhirat anak-anak kita yang soleh dan solehah. Insya Allah. Jangan khawatir. Insya Allah. Ibu bapak yang kami hormatin, insya Allah tanggal 13 sampai tanggal 16 ini informasi, bulan Agustus ini menyambut hari kemerdekaan. Tanggal 13 sampai 16 itu nanti akan ada perlombaan 23 mata lomba. Jadi anak-anak kita ini akan terus didoktrin dan berusaha untuk bisa tampil di depan untuk memperlihatkan bakat minat anak ini. Dari tanggal 13 sampai tanggal 16. Di samping menyambut hari kemerdekaan, di bulan inilah para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita, para ulama, para umaroh berjuang untuk kemerdekaan di bulan ini. Kita sebagai penikmat, penerus, ayo kita doakan para pahlawan yang telah gugur, para ulama, umaroh yang telah berjuang memerdekakan Indonesia ini. Kita doakan semoga husnul khatimah, semoga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai generasi penerus harus cinta kepada NKRI ini, agar NKRI ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rakyatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari malah bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti tanggal 17 anak-anak kita akan ada upacara menyambut HUT RI. Dan juga insya Allah di pondok pesantren ini perlu ibu bapak ketahui bahwa kegiatan santri ini dari pagi sampai malam sudah terdaftar. Bangun pagi, setelah sholat subuh anak beraktivitas, yang mandi, yang persiapan sekolah, yang piket dan sarapan, masuk jam 7:15 ke kelasnya masing-masing, pulang jam 12, ngambil air wudhu, sholat dulu berjamaah, makan siang, istirahat jam 1:15, anak kembali lagi ngaji sesuai dengan jadwalnya oleh ustadz-ustadznya.
Ada yang hari Senin misalkan bahasa Arab, ada juga yang kitab ta'lim, ada yang awamil yang masih baru, ada yang jurumiyah yang sudah kelas 2 SMP. Setiap hari begitu sampai ba'da asar, sholat asar berjamaah, anak-anak disitulah tempatnya kebahagiaan. Ada yang futsal, ada yang merawis, ada yang piket, ada yang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu tempat kegiatan anak. Oleh karena itu ibu bapak mohon kalau nengok anak-anaknya jangan waktu belajar. Mengapa? Akan terbiasa nantinya dan akan mengganggu anak-anak. Sedang konsentrasi belajar di kelas atau belajar di pesantren, ketika adaan orang tuanya, tentu pasti ngobrol orang tuanya, melalaikan daripada kegiatan yang ada di pondok. Ada waktu-waktunya menengok anak. Di hari Minggu pun di Pondok Pesantren Al-Hidayah itu diadakan setelah sholat duha berjamaah, langsung murajaah, bimbingan Quran, setoran kitab, istirahat jam 10 sampai jam 12, ada yang tidur dulu, sholat duhur, ba'da duhurnya setoran lagi. Tidak ada libur sebenarnya. Kebahagiaan anak itu ba'da asar itu. Makanya wajar ketika menemui orang tuanya air matanya menetes, wajar. Jajal wong tuane kon seminggu montok ning kene. Wali selamat bemual betah. Moal. Wis nang ganti aja wong tua si montok jadi usaha bohong pun mah. Moal. Wali selamat, Bang. Artinya penghangatnya adalah bentuk motivasi dan doa dari orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu kegiatan tuh nih ustaz-ustaznya. Yang selanjutnya menjenguk santri, kami mohon jangan maghrib menjenguk santri. Iki mau yang maghrib, mau yang beduk, jadi orang tua pengen papa mali. Oh maghrib dibayaran. Kita pusing bener. Ada dikemarahi kerunya, ada dikemarahi. Ayo cepun. Maghrib besi ustaz yang mandi, ndak sholat jemaah. Assalamualaikum, bayaran Pak Ustaz. Cekap ya Allah sih sabar ya dong ulang. Maghrib geduran bayaran. Atau kita sholat di Serang, di sini mah nggak ada. Contoh waktu kuliah di Serang. Waktu di sini mah tertib ya hidayah, Masya Allah. Diberikan anak yang waladun soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih lahir batin dunia akhirat kami. Kalau ada kalimat, kata, ucapan yang tidak berkenan dan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.